Jelang akhir pekan kedua pasca Lebaran, apakah masih ada arus balik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya? Saya langsung sapa Kancar Wicaksono. Kancar, selamat sore. Bagaimana situasi arus balik di sana? Apakah memang cukup banyak yang balik melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya? Baik, memang saya berada di Kapolres Riau Nusantara di Tanjung Perak, jadi memang kapal laut ini masih menjadi primadona bagi para pemudik ya untuk pulang ke Jawa dan untuk bepergian kemanapun. Seperti di belakang saya ini seperti dilihat, jadi memang masih banyak antrian, bahkan tercatat untuk data kemarin saja dari Tanjung Perak yang merupakan bagian dari Pelindo Regional 3, untuk yang naik mencapai 53.400, kemudian yang turun di sini adalah 127.932 orang dengan total ada pergerakan manusia adalah 181.335 orang. Dan ini jika dibandingkan dengan tahun yang lalu ini sudah naik sebanyak 13%. Nah, jika kita lihat mungkin di sini tambah sepi, tapi di dalam sana di ruang tunggu ada sekitar 700 orang yang menunggu keberangkatan untuk kapal Rucita yang akan ke Banjarmasin. Jika biasanya di sini ketika kapal yang standar itu hanya satu atau dua dalam sehari, kemudian naik turun penumpang pun hanya sekitar 1.000. Namun ini begitu mendekati kemarin H15, H-15 itu sudah hampir 3.000 orang yang naik dan turun melalui Tanjung Perak ini. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun 2023, dari H-15 hingga H+15 yang melalui Tanjung Perak ini sebesar 209.046 orang penumpang ya. Dan untuk prediksi tahun ini bisa diprediksi sekitar 13-20% kenaikan. Kenapa kapal laut menjadi sebuah pilihan yang masih banyak dicari orang, karena memang dengan harganya yang cukup terjangkau, kemudian juga bagasi yang setiap orang bisa sampai 40 kg. Seperti hari ini ada sekitar 12 kapal yang berangkat, kemudian 9 diantara berangkat dini hari jam 3 tadi, tapi memang di kapal laut ini memang yang cukup menjadi misteri adalah biasanya pasang surut laut itu sangat mempengaruhi keadaan kondisi alam. Kemudian yang akan berangkat setelah ini adalah sesuai jadwal KM Ciremai jurusan Tanjung Priok Makassar jam 18, kemudian KM Haida jurusan Banjarmasin pukul 21, dan yang terdekat ini yang di belakang ramai ini adalah KM Dharma Rucita 1 jurusan Banjarmasin. Kenapa tadi saya ngobrol dengan beberapa penumpang, memang kenapa memilih kapal laut dengan harga tiket yang relatif sangat terjangkau untuk arus balik seperti ini yang sekitar 400 hingga 500 ribu saja, sedangkan jika dia naik memilih kapal terbang memang sekitar 1,3, jadi memang perbandingannya cukup jauh meskipun perjalanannya cukup panjang ya, ini membutuhkan 17 sampai 18 jam untuk mencapai ke Banjarmasin. Nah, kemudian seperti apa persiapan Gapura Nusantara? Kita berbincang dengan Pak Dhani sebagai GM Gapura Nusantara. Ini seperti apa pergerakan penumpang hari ini, seperti apa prediksi jumlahnya dan persiapannya? Pak Dhani, selamat sore. Ya, sore Mas. Pak, untuk hari ini prediksi penumpang sampai berapa, Pak? Jadi prediksi kita ini mungkin penumpang kapal laut ini bergelombang ya. Kemarin kita prediksikan H+6 itu sudah merupakan puncaknya, tapi ternyata hari ini juga memecahkan rekor. Perkiraan kita memecahkan rekor. Karena estimasi kita sampai dengan nanti pukul 24 itu ada sekitar kurang lebih sekitar 14 ribuan orang yang akan meninggalkan Pulau Jawa. Perkiraan kita seperti itu, dan nanti juga akan bergelombang sampai dengan H+11 nantinya. Untuk kapal ada berapa, Pak, yang disiagakan, Pak? Jadi kapal sampai dengan hari ini masih ada 37 kapal yang standby untuk mengangkut para pemudik balik ke kampung halaman atau ke perantauan sana, dan itu semuanya dalam kondisi layak laut semuanya, dan itu sudah dilakukan ramcek oleh pihak Kementerian Perhubungan. Biasanya hambatannya apa, Pak? Apakah faktor alam atau apakah gitu? Biasanya kadang-kadang agak lama gitu-gitu biasanya, Pak. Ya, memang mereka terpaku pada faktor alam ya, memang pasang surut dari dan ke pelabuhan itu yang menjadi salah satu kendala, sehingga delay saat keberangkatan dari Pelabuhan Tanjung Perak ini mungkin rata-rata antara 1 sampai 2 jam. Itu yang kita upayakan. Dan juga dari adanya kondisi cuaca itu yang kita perlu antisipasi. Penumpukan penumpang itu yang juga perlu kita carikan solusinya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini
penumpukan-penumpukan sudah masih bisa kita urai dan bisa kita percepat prosesnya. Kalau fasilitas Pak di Gapura Surya ini kemudian di Tanjung Perak sendiri pada umumnya seperti apa Pak? Ya, jadi fasilitas untuk para pemudik yang balik ke perantauan lagi, sementara yang akan kita laksanakan pertama adalah kaitan dengan percepatan Sispro, yang biasanya mereka 2 jam sebelum kedatangan kapal kita masukkan ke terminal penumpang, sampai dengan atau lebih dari 5 jam kita sudah mulai masukkan, supaya tidak terjadi penumpukan. Yang kedua, kita siapkan kantong-kantong parkir untuk para pengantar, ya, terutama dari luar kota Surabaya, itu cukup banyak. Itu kantong-kantong parkir kita optimalkan semua yang ada di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak. Dan yang ketiga adalah kita juga mengantisipasi kepadatan kapal penumpang ini dengan mengoptimalkan tambatan kapal kargo yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan kapal penumpang. Terima kasih Pak Doni, selamat bertugas kembali, semoga lancar semuanya. Jadi memang di sini memang pergerakan manusia yang sangat banyak, seperti di belakang tadi saya ceritakan ada 700 orang yang sudah masuk ke ruang tunggu untuk nanti berangkat sekitar pukul 8. Kemudian dalam kapal itu yang bertambah dengan para kendaraan-kendaraan dan truk-truk kemudian banyak, karena tadi begitu kami masuk ke wilayah pelabuhan ini memang antriannya cukup panjang untuk kapal-kapal yang mengangkut barang-barang ke luar pulau, kemudian mobil-mobil pribadi juga memenuhi banyak parkiran di sini, dengan memang dalam satu hari bisa pergerakan kapal sampai puluhan hingga belasan. Begitu Reza. Baik, Gancar Wicaksono melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.